Saya ambil contoh saja tadi di perjalanan, yang jemput bertanya kan, Ustadz gimana caranya kita mensikapi vaksin? Kita divaksin kena 300.000 rupiah, nggak divaksin kena penalti 5 juta gitu ya. Pelan namun pasti ini akan menjadi sesuatu yang disebut dengan mandatory vaccine. Vaksin itu akan jadi wajib untuk siapa? Untuk seluruh penduduk planet bumi ini gitu. Kecuali siapa? Kecuali mereka-mereka yang memang bikin aturannya, atau mereka tampil juga kelihatan disuntik tapi suntikannya suntikan yang punya kemampuan apa namanya, neko-neko gitu. Tahu kan, udah tersebar kan videonya tentang suntikan yang nyuntik tapi nggak nyuntik gitu loh. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka al-Yahud wan Nasara dalam memimpin kita di babak keempat ini ternyata semakin hari semakin berusaha mengkonsolidasi kekuatan mereka, sehingga sistem yang mereka kembangkan ini lebih layak disebut sebagai sistem Dajjal ya. Sistem yang dibangun untuk menggelar karpet merah penyambutan Al-Masih Ad-Dajjal, sang juru selamat palsu, si Dajjal itu ya. Nah, otomatis nilai-nilai yang berkembang di dunia sekarang ini adalah nilai-nilai yang gelap. Nilai-nilai kesyirikan, kesombongan, kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kezoliman, kemaksiatan, kemungkaran, dan seterusnya ya. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Nah, itulah era kita sekarang. Era di mana-mana kita temukan fitnah dengan aneka ragam bentuknya. Sementara makin hari makin gelap dunia ini karena dikepung oleh nilai-nilai yang gelap. Nah, yang jelas ada sebuah sunnatullah yang juga harus kita yakini. Apa itu? Ketika Allah menilai bahwa peradaban telah melampaui batas ya kezalimannya, maka Allah yang maha pemberi balasan pasti akan menimpakan azab yang pedih yang skalanya sesuai dengan skala kezaliman itu. Kalau kezalimannya skalanya skala lokal, ya azabnya azab lokal. Kalau skalanya skala regional, ya azabnya azab regional. Kalau skalanya global, azabnya apa? Azab yang global juga. Begitu. Dan perlu kita ketahui bahwa sistem kafir syirik yang sekarang berkembang ini semakin hari semakin menunjukkan keasliannya ya. Seperti contoh, kita sekarang ini mungkin tidak menyadari bahwa pengkondisian kita untuk benar-benar menyaksikan tegaknya New World Order, tatanan dunia baru ya kan, itu sudah semakin jelas, sudah makin kelihatan. Nggak tahu Anda mengikuti atau tidak, tapi saya sarankan untuk coba mengikuti, sekalipun sumber-sumbernya kebanyakan bukan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris ya kan. Itu sudah mulai banyak pakar di barat yang memberikan sinyal peringatan bahwa para pemimpin-pemimpin kelas dunia ini merancang sebuah skenario namanya The Great Reset. Pernah dengar istilah itu? Nah, ini mereka, para pemimpin dunia sekarang ini, termasuk orang-orang kaya dunia sekarang ini, mereka itu melontarkan sebuah ide namanya The Great Reset. Jadi dunia ini harus melakukan riset besar-besaran. Dan ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan COVID. Jadi seperti kita ketahui, efek dari menyebarnya COVID ini, apalagi semenjak WHO mengumumkan ini sebuah pandemik ya, maka
berbagai pemerintahan berbagai negara memberlakukan lockdown, ya. Dan lockdown itu otomatis mempengaruhi ekonomi, ya kan? Gitu. Mempengaruhi ekonomi. Nah, makanya gagasan Great Reset ini yang pertama kali melontarkan siapa? Yang pertama kali melontarkan adalah ketua sebuah badan dunia yang namanya World Economic Forum. Jadi Forum Ekonomi Dunia. Jadi ceritanya mereka orang-orang pinter nih dan orang-orang berpengaruh, ya. Banyak pimpinan-pimpinan negara, banyak taipan-taipan kelas dunia ngumpul di situ. Terus mereka membicarakan ini bahaya nih. Dengan Covid ini lockdown, maka banyak ketimpangan ekonomi terjadi, ya kan? Resesi ekonomi terjadi, ya kan? Maka kita kelihatannya harus menggagas sebuah ide solutif. Nah, mereka akhirnya menggagas yang namanya The Great Reset. Nah, Great Reset ini kemana arahnya? Arahnya adalah pembentukan One Global Government, sebuah pemerintahan global tunggal, ya. Tapi nggak berhenti di situ. Ada kata sifatnya di situ. Sifatnya apa? Totalitarian. Tahu totalitarian artinya apa? Hah? Jadi One Global Totalitarian Government. Jadi sebuah pemerintahan totaliter yang global, yang tunggal. Jadi sebuah pemerintahan tunggal dunia yang punya watak memaksakan kehendak. Hah? Sewenang-wenang, ya. Jadi otoriter gitu loh. Dan slogan yang diangkat diantaranya berbunyi begini: You will own nothing, but you will be happy. Anda tidak akan memiliki apa-apa, tetapi Anda akan hidup bahagia. Dan slogan seperti ini adalah slogan yang sangat cocok dengan faham ideologi komunis. Ya, kalau di negara komunis itu orang nggak punya private property, nggak punya kepemilikan pribadi, semua milik negara. Tetapi hidupnya senang. Karena apa? Karena semua keperluannya dipenuhi oleh negara. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dunia mau diarahkan ke sana. Jadi yang segala Anda sekarang mulai mengalami nih, dibikinlah aturan begini, aturan begitu, ya kan, yang digunakan kalimat yang keren yang namanya protokol, ya kan. Itu latihan, Anda dilatih untuk tunduk pada satu pemerintahan tunggal dunia itu. Makanya sekarang seragam, Pak, di mana-mana. Solusinya 3M. Nah, gitu, ya. Itu Anda jangan pikir cuma berlaku di Indonesia, tidak. 3M ini berlaku di mana-mana sekarang, Pak. Ya kan? Orang kena Covid karena 3M. Gitu, nggak dipatuhi, ya. Orang nggak kena Covid karena 3M dipatuhi, gitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita harus paham bahwa kalau ini berjalan terus begini, berarti mereka bisa memaksakan kehendak-kehendak mereka untuk melakukan hal-hal yang dalihnya kebaikan masyarakat luas, tetapi ujung akhirnya adalah kepentingan dari yang punya kuasa, gitu. Makanya saya katakan, ketika Allah menilai bahwa peradaban ini sudah togho, sudah melampaui batas, maka Allah Al-Muntaqim, yang maha pemberi balasan, pasti akan menimpakan azab pedih yang skalanya sesuai dengan skala kezolimannya. Kalau skala kezolimannya kelas dunia, sudah barang tentu azabnya juga kelas dunia, gitu. Nah, pelan tapi pasti kita semua menuju ke titik tersebut, saudaraku rahimakumullah, ya. Makanya saya peringatkan diri saya dan kita semua, marilah kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin tawakal kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah Ta'ala, karena jujur apa yang kita alami ke depan ini akan semakin berat, ya. Saya ambil contoh saja tadi di perjalanan, yang jemput bertanya kan, Ustadz, gimana caranya kita mensikapi vaksin? Kita divaksin kena 300.000 rupiah, nggak divaksin kena penalti 5 juta, gitu, ya. Pelan namun pasti ini akan menjadi sesuatu yang disebut dengan mandatory vaccine. Vaksin itu akan jadi wajib untuk siapa? Untuk seluruh penduduk planet bumi ini.
Gitu. Kecuali siapa? Kecuali mereka-mereka yang memang bikin aturannya. Atau mereka tampil juga kelihatan disuntik, tapi suntikannya suntikan yang punya kemampuan apa namanya, neko-neko gitu. Tahu kan, udah tersebar kan videonya tentang suntikan yang nyuntik tapi nggak nyuntik gitu loh.